Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Seni kerakusan menelan langit memang melawan langit, tetapi juga memiliki kerugian yang sangat besar. Begitu kekuatan supernatural dibuka, segala sesuatu tentang lawan akan dilahap. Termasuk energi, informasi ingatan, kekuatan darah. Semuanya akan dikirimkan ke Li Longsing, dan tidak ada pilihan di antara mereka. Bang! Sebuah ledakan tumpul datang dari tubuh Li Longsing, kekuatannya menembus seketika, dan dia melangkah ke alam surga ketujuh dari alam transenden. Itu langsung melintasi surga ke-6 dan dua alam kecil dari puncak surga ke-6. Dapat dilihat dari sini bahwa energi yang terkandung dalam tubuh Li Wangji, pembudidaya puncak lapisan kelima dari alam melonjak, sangat menakutkan. Mengikuti terobosan dalam kultivasinya, Li Longsing sekali lagi membuka mulutnya mengeluarkan seteguk darah, tubuhnya bergetar hebat, dan dia hampir jatuh. Semakin banyak melahap, semakin kuat reaksi yang diterimanya. Misalnya, meridian di tubuhnya sekarang seperti aliran yang menetes, tetapi energi yang ditelan seperti sungai panjang yang megah. Sungai panjang yang bergolak bergabung menjadi aliran kecil dalam sekejap, dan tentu saja tidak tahan, dan meluap. Energi yang meluap ini segera mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, dan mulai menghancurkan dengan liar. Pada saat yang sama Li Longsing melahap dengan gila-gilaan, gelombang energi dengan cepat bergabung ke dalam liontin batu giok yang tergantung di lehernya, dan diserap oleh lelaki tua di dalam kuali misterius. Sayangnya, meskipun demikian, masih belum dapat menyelesaikan krisis Li Longsing saat ini. Sangat tidak nyaman. Li Longsing membuka mulutnya dan menjerit tajam. Seluruh tubuh seperti bola yang menggembung, dan mulai mengembang dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia berubah dari kurus menjadi pria gemuk besar. Hujan darah keluar dari tubuhnya, dan hujan darah membawa energi yang agung. Begitu jatuh ke tanah, lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya pecah ke tanah. Namun, Li Longsing tetap tidak menyerah. Pada saat ini, dia sangat dekat dengan posisi inti ingatan Li Wangji. Jika dia menyerah saat ini, dia pasti akan gagal. Hanya dengan melahap gelombang memori inti ini dia dapat mengetahui siapa di balik layar yang menghasut Li Wangji. Untuk hari ini, Li Longsing telah menunggu lama, jadi tentu saja tidak mungkin menyerah di tengah jalan. Saat kekuatan melahap mendekat, ingatan inti Li Wangji akhirnya bergerak dengan keras, berubah seperti untaian tembakau parut, bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Di dalam tembakau ini terdapat adegan-adegan nyata yang terjadi di masa lampau. Di sebuah ruang rahasia yang gelap, seorang bayi berbaring dengan tenang di tempat tidur, dan di sampingnya berdiri seorang lelaki tua berambut putih yang tampak muram. Orang tua ini tidak lain adalah Li Wangji. Bayi itu terus menendang-nendang tangan dan kakinya, mengedipkan matanya yang besar dan hitam, menatap lelaki tua di hadapannya dengan polos. Pada saat ini, lelaki tua itu tersenyum kejam, dan berkata pada dirinya sendiri, "Nak, jangan salahkan lelaki tua ini karena kejam, salahkan saja dirimu sendiri karena menajdi bayi yang salah." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu mengangkat tangan kanannya, dan menunjuk dahi bayi itu. Bayi itu kesakitan dan melolong keras. Lelaki tua itu tidak berhenti, dan terus mencubit dan menunjuk ke posisi titik akupuntur besar di tubuh bayi. Segera, rune aneh yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi tembakau parut dan meleleh ke dalam tubuh bayi, menyegel akar spiritualnya. Metode rahasia yang digunakan Li Wangji sangat aneh, dan tekniknya sangat pintar. Setelah segel diintegrasikan ke dalam tubuh bayi, mereka menghilang dalam sekejap, dan bahkan alat pengujian terbaik di dunia tidak dapat mendeteksinya. Sudah selesai. Li Wangji tersenyum, melambaikan lengan bajunya, dan membawa bayi itu pergi dalam sekejap. Gambar kedua adalah pada malam yang gelap dan berangin. Seorang wanita cantik parubaya dengan lembut menyenandungkan sebuah lagu, membujuk anak di tempat tidur untuk tidur, cahaya bulan, bersinar di tanah, Singer, cepat tidur. Boom! Tetapi pada saat itu,
ledakan keras datang dari atas kepalanya. Atapnya tiba-tiba runtuh, dan segera, sebuah tangan besar turun dari langit, menarik ke arah wanita cantik parubaya itu. Tidak, wanita cantik parubaya itu berteriak, dan dengan cepat mencondongkan tubuh ke depan untuk menghalangi anak itu di tempat tidur. Telapak tangan besar itu tidak berhenti, melainkan langsung meraih wanita cantik parubaya itu dan mengangkatnya ke udara. Berhenti, lepaskan istriku. Saat wanita cantik parubaya itu terangkat ke udara, terdengar suara gemuruh. Segera setelah itu, seorang pria parubaya yang tampan tiba-tiba melompat dan meninju tangan itu dengan keras. Huff, melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Mendengus dingin datang dari udara. Segera, telapak tangan raksasa lainnya turun dari langit dan meraih pria parubaya itu. Di mana pencurinya, berani datang ke keluarga Li saya? Perubahan hidup bergema di langit di belakang keluarga Li. Suara itu masih bergema di udara, dan seorang lelaki tua berambut putih terbang ke arahnya, mengangkat tangannya, dan menekan kedua telapak tangan raksasa di udara. Namun, saat energinya bertabrakan dengan dua telapak tangan raksasa, itu runtuh. Pada saat yang sama, ada kekuatan kejut balik yang kuat. Boom! Pria tua berambut putih itu gemetar, 7 lubangnya berdarah, dan dia tiba-tiba jatuh dari udara. Leluhur tua, bagaimana keadaanmu? Segera, tetua keluarga Li yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat dan mengepung lelaki tua berambut putih itu. Pria tua berambut putih itu menatap ke langit, matanya penuh keputusasaan. Haha, di negara yang kecil ini, tidak ada yang bisa menyaingiku. Adapun semut, aku tidak repot-repot membunuh, agar tidak mengotori tanganku. Tertawa liar, kedua telapak tangan raksasa di langit menghilang seketika, dan mengambil wanita cantik parubaya dan pria parubaya. Awan gelap di langit menghilang dan kembali normal. Siapa itu? Siapa yang akan mengambil siar kecilku? Nenek moyang itu sedih dan marah, dan berteriak. Pada saat ini, Li Wangji menghampirinya dan menghiburnya, lupakan saja, leluhur tua, musuh terlalu kuat untuk kita lawan. Mata leluhur tua itu seperti kilat, dan dia menatap Li Wangji, apakah kamu tahu identitas mereka? Kilatan kepanikan melintas di wajah Li Wangji, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali, bagaimana saya bisa tahu? Leluhur itu berpikir sejenak, menghela nafas dengan sedih, dan tidak melanjutkan untuk mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Musuh terlalu kuat, hanya kekuatan kejutan yang tidak bisa dia tahan. Jadi bagaimana jika dia tahu? Mungkinkah aku masih bisa membalas dendam? Gambar ketiga, saat itu juga larut malam, dan langit sehitam tinta. Li Wangji mengguncang tubuhnya, diam-diam pergi dari arah gunung di belakang rumah Li, dan terbang keluar. Segera, dia berhenti di pintu masuk akademi besar, dan kata-kata, Akademi Zandao, tertulis dengan mengesankan di plakat. Li Wangji melihat sekeliling dan menemukan tidak ada yang mengikutinya, dia bergerak, melompat ke akademi, dan terbang menuju pusat akademi. Saat gelombang informasi ingatan mengalir ke dalam benaknya, Li Longxing tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Kali ini, Li Wangji sedang mencari dalang di balik layar. Segera, dia melihat siapa dalang sebenarnya di balik layar itu. Tetapi pada saat ini, terdengar ledakan keras. Pembatasan yang ditempatkan Li Wangji di pinggiran aula akhirnya dipatahkan oleh upaya bersama dari dua tetua tertinggi. Li Longxing, kamu berani menggertak tuanmu dan menghancurkan leluhurmu, matilah. Teriakan marah terdengar di telinganya, dan seorang tetua tertinggi menamparkan Li Longxing. Telapak tangan belum mendekat, tetapi angin telapak tangan yang menakutkan sampai lebih cepat. Li Longxing mengguncang tubuhnya, memuntahkan seteguk darah, dan jatuh terlentang. Dan tangan yang dia tekan di atas kepala Li Wangji juga jatuh. Gambar ingatan yang didapat Li Longxing dari Li Wangji berhenti tiba-tiba, tetap berada di tempat kejadian ketika Li Wangji memasuki Akademi Zandao. Adapun siapa yang Li Wangji temui pada akhirnya, tidak ada teks lebih lanjut. Tidak, mata Li Longxing memerah, dan dia meraung dengan enggan. Hanya satu langkah lagi, dia akan dapat mengetahui kebenaran. Tanpa diduga, itu dihancurkan oleh anjing tua itu. Li Longxing mengangkat tangan kanannya dan menamparnya dengan keras. Energi agung meledak, dan semuanya mengenai telapak tangan penatua tertinggi. Ah! Tetua tertinggi berteriak, lengan kanannya meledak, dan dia memuntahkan darah. Telapak tangan yang baru saja dikeluarkan Li Longxing bukan hanya pukulan kemarahan,
tetapi juga termasuk energi agung yang ditelan oleh Li Wangji. Setelah mengirimkan telapak tangan ini, Li Longxing tidak tahan lagi, dia memiringkan kepalanya dan pingsan sepenuhnya. Haha, nak, semua rahasia tentangmu adalah milikku. Penatua tertinggi Li Wangqing yang tersisa tertawa terbahak-bahak, dan langsung pergi ke Li Longxing di bawah. Li Wangqing menukik turun dari ketinggian dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan dengan 5 jari menggenggam, dia menusuk kepala Li Longxing. Melihat itu, Li Longxing hendak meminum kebencian di tempat. Tidak, mata Paman Dong tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dan dia berlari masuk tanpa ragu untuk menyelamatkannya, lupa bahwa dia masih memegang Xiao Yu di tangannya. Mata Xiao Yu juga memerah seperti darah, yang sepertinya mengandung lautan monster yang agung. Dia membuka mulut kecilnya, dan memuntahkan seteguk roh jahat langsung ke arah Li Wangqing yang ada di depannya. Panggilan, aura iblis meletus, dan langsung menyapu pemandangan seperti embusan angin. Ketika angin jahat mendekat, wajah Li Wangqing berubah drastis, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan dia hanya berhenti di udara, tidak berani bertindak gegabah lagi. Dia memiliki ilusi yang kuat, seolah-olah selama dia bergerak, penguasa angin jahat akan mengambil nyawanya. Ini murni indera keenam prajurit, misterius dan tak terkatakan. Perasaan itu telah menyelamatkan hidupnya beberapa kali sebelumnya, jadi Li Wangqing sangat mempercayainya. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak melakukannya? Pada saat ini, Li Wangyi, yang lengannya patah, bergegas mendekat dengan mata merah dan meraung marah. Li Wangqing mundur diam-diam, aku tidak ingin rahasianya lagi, jika kamu mau, kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah mengatakan itu, Li Wangqing bergoyang, berubah menjadi Chang Hong, dan terbang menuju gunung belakang rumah Li. Dia takut dia akan kehilangan nyawanya jika dia mengambil nyawa Li Longxing. Selain itu, setelah merasakan angin jahat yang menakutkan, Li Wangqing juga langsung sadar. Tidak heran Li Longxing berani membuat comeback yang kuat, dan Li Wangji yang lebih tua begitu keras kepala. Karena ada monster super besar di belakang anak ini untuk mendukungnya. Selain itu, kekuatan monster besar ini jauh melebihi alam melonjak, dan setidaknya itu adalah keberadaan yang menakutkan dari alam istana Dao. Jika dia membunuh Li Longxing hari ini, dia pasti akan mati. Rahasia Li Longxing memang penting, tetapi dibandingkan dengan hidupnya sendiri, rahasia itu masih bisa dibuang. Oleh karena itu, Li Wangqing pergi tanpa ragu. Sederhana, tegas, tanpa kecerobohan. Hei, kakak ketiga, ada apa denganmu? Kenapa kamu pergi begitu saja? Melihat Li Wangqing pergi, Li Wangyi tertegun dan berteriak marah. Kita sepakat bekerja sama untuk menjatuhkan Li Longxing dan menyita rahasianya. Tapi sekarang, Li Wangji telah mati terbakar oleh api, hanya menyisakan setumpuk abu hitam. Li Wangqing tidak melakukan apa-apa, dan pergi begitu saja. Biarkan saja dirimu sendiri. Apa-apaan ini? Mungkinkah ada yang aneh dengan anak itu? Li Wangyi, yang pada dasarnya curiga, tidak berani melakukan apapun, tetapi berdiri di sana tanpa ekspresi, menatap Li Longxing yang sedang berbaring di tanah. Paman Dong dan Xiao Yu melangkah maju dengan cepat. Menempatkan Xiao Yu di tanah, Paman Dong mengangkat Li Longxing yang berlumuran darah dan tubuhnya membengkak seperti bola daging. Tuan muda, bangun. Melihat ini, Xiao Yu segera berkata kepada Paman Dong, jangan sentuh dia. Kakak Li memiliki terlalu banyak energi di tubuhnya dan terlalu keras. Jika Anda mengganggu tubuhnya, itu bisa mempercepat ledakannya. Xiao Yu mundur, mengulurkan tangan kecilnya untuk memegang tangan besar Li Longxing, air mata mengalir di wajahnya. Kakak, bangun, Xiao Yu tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Sambil menangis, isapan tak terlihat muncul dari telapak tangannya. Seperti air penghisap paus yang panjang, tubuh Li Longxing sedikit gemetar, dan segera, energi yang sangat keras dan tirani di tubuhnya mengalir ke tubuh Xiao Yu melalui telapak tangannya seperti gelombang pasang. Dengan goyangan tubuh kecil Xiao Yu, wajah merah mudanya sedikit memerah, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, menggertakkan giginya untuk menyerap energi berlebih di tubuh Li Longxing. Dia mengerti bahwa jika energi ini tidak dapat diserap secepat mungkin, Li Longxing akan meledak dan mati. Saat energi disedot oleh Xiao Yu, tubuh seperti bola Li Longxing berangsur-angsur menyusut dan menjadi normal. Melihat tubuh Li Longxing dikembalikan ke bentuk aslinya, Paman Dong menangis kegirangan.
Namun, Xiao Yu menggunakan metode rahasia untuk melahapnya, dan orang luar tidak dapat melihatnya. Dia hanya melihat Xiao Yu memegang tangan besar Li Longxing, menangis sedih di sana. Ekspresi Li Wangyi mendung dan tidak pasti, menatap Li Longxing di tanah. Niat membunuh muncul di mata dan menghilang. Bangkit lagi, menghilang lagi. Berkali-kali, berulang. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan dengan tegas berbalik dan pergi. Ketiga tetua keluarga Li memiliki kepribadian yang berbeda. Li Wangji jahat dan kejam, dan dia membunuh dengan tegas. Li Wangyi pada dasarnya curiga dan berhati-hati. Li Wangqing sama bijaknya dengan iblis, dengan pandangan ke depan. Karena Li Wangqing yang termuda telah menyerah, itu berarti Li Longxing tidak dapat dihabisi. Kalau tidak, tidak mungkin kakak ketiga pergi. Kedua tetua tertinggi pergi seperti ini. Melihat pemandangan ini, Wang Zilong dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kedua tetua tertinggi datang dengan momentum guntur, tetapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Li Tixin melihat ke arah gunung belakang, dan cahaya kompleks melintas di kedalaman matanya. Dia tidak menyangka bahwa setelah Li Longxing membuat keributan di keluarga Li hari ini, ternyata menjadi seperti ini. Penatua tertinggi Li Wangji dibakar hidup-hidup. Penatua kedua, Li Wangyi, kehilangan lengan. Penatua ketiga, Li Wangqing, sangat ketakutan sehingga dia lari diam-diam. Rahasia mengejutkan apa yang tersembunyi pada Li Longxing. Namun, jika bahkan tiga tetua agung tidak bisa mendapatkan rahasia ini, maka itu bahkan lebih mustahil bagiku. Li Tixin menarik napas dalam-dalam, dan dengan cepat melepaskan pikiran kecil di hatinya. Dia diam-diam memutuskan bahwa mulai sekarang, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk berteman dengan Li Longxing. Jangan bermusuhan dengan Li Longxing. Kalau tidak, tiga tetua hebat malam ini, adalah akhir. Memikirkan hal ini, Li Tixin segera mengeluarkan perintah, segera buka penghalang perlindungan klan dan blokir seluruh keluarga. Aku ingin menyembuhkan keponakanku. Melihat Li Tixin telah membuat pilihan, Paman Dong diam-diam menghela napas lega. Sepertinya tuan muda itu baik-baik saja. Setelah menyelesaikan pesanan, Li Tixin dengan cepat melangkah maju, mengeluarkan botol batu giok kecil, dan mengeluarkan ramuan di dalamnya. Pil Tianyu urutan kelima. Melihat ramuan di tangan Patriark, semua orang terkejut lagi. Pil Tianyu urutan kelima ini adalah pil penyelamat hidup, yang disempurnakan oleh nenek moyang kita di masa lalu. Dikatakan bahwa tidak peduli berapa banyak luka yang diderita sang petapa, bahkan jika dia hanya memiliki satu nafas tersisa, dia masih bisa diselamatkan. Hanya ada 3 di seluruh keluarga Li. Tanpa diduga, untuk menyelamatkan Li Longxing, Patriark tidak akan ragu untuk mengeluarkan pil penyembuhan yang menantang surga. Li Tixin dengan lembut membuka mulut Li Longxing, dan memberi pil Tianyu ke Li Longxing. Ramuan itu meleleh di mulut, dan arus hangat yang aneh mengalir ke tenggorokan. Saat kekuatan ramuan itu meleleh ke dalam tubuhnya, organ dalam Li Longxing yang rusak dengan cepat pulih. Meridian yang rusak juga terhubung dengan cepat dan utuh di bawah kekuatan ramuan. Pada saat ini, Xiao Yu juga melepaskan tangan Li Longxing, dan menghela nafas lega. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa luka dalam Li Longxing pulih dengan cepat, dan energi kekerasan di tubuhnya juga dipandu oleh kekuatan ramuan ke lautan ramuan. Segera, Li Longxing akan bangun, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Terima kasih Patriark karena telah menyelamatkan Tuan Muda. Merasakan perubahan nyata pada luka Tuan Muda, Paman Dong menangis dan membungkuk dalam-dalam kepada Li Tixin. Li Tixin tersenyum, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, Longxing adalah kebanggaan keluarga Liku, sudah benar untuk menyelamatkannya. Saat ini, Xiao Yu tiba-tiba berteriak. Wajah kecilnya memerah, seolah dia sangat tidak nyaman. Xiao Yu, ada apa denganmu? Kamu sakit. Melihat Xiao Yu menendang dengan perut kesakitan, Paman Dong buru-buru bertanya dengan prihatin. Xiao Yu bergumam, "Yah Paman Dong, perutku sepertinya sedang sakit, dan aku ingin pergi ke kamar Gong." Li Tai mendengar itu, dan segera memanggil seorang pelayan untuk membawa Xiao Yu ke rumah Gong. Ketika mereka sampai di jamban, Xiao Yu menyuruh pelayan itu pergi. Dengan lambaian tangan kecilnya, roh jahat yang tak terlihat dan agung melonjak dan menyebar,
langsung menutupi seluruh toilet dengan rapat. Setelah melakukan semua ini, tidak peduli seberapa keras dia menopang dirinya sendiri, dia jatuh ke tanah dengan keras, dan tubuh kecilnya mulai membengkak dengan cepat seperti bola yang menggembung. Dalam sekejap mata, dia berubah dari seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun menjadi seorang gadis muda berusia 18 atau 19 tahun. Dia telanjang dan memiliki sosok yang anggun. Pipi persik, dan kulitnya sangat indah. Sepasang mata besar berair, dan menawan, seperti racun paling mematikan di dunia, dapat menarik semua pria di dunia untuk melakukan kejahatan. Di belakangnya, 9 ekor rubah putih setengah ilusi bergoyang lembut di udara. Ini adalah wajah asli Xiao Yu. Li Longxing sepertinya melewati malam ini tanpa bahaya, tapi Xiao Yu benar-benar berkontribusi banyak. Jika bukan karena aura iblis Xiao Yu pada waktunya untuk menakut-nakuti Li Wangqing dan Li Wangyi, dia khawatir masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Namun, Li Wangqing dan Li Wangyi juga dianggap menarik. Melihat situasinya tidak baik, mereka langsung kabur. Jika tidak, begitu mereka benar-benar berani menyentuh Li Longxing, Xiao Yu akan sangat marah dan tidak akan ragu untuk menggunakan metode rahasia melawan langit. Dia khawatir kedua orang itu telah mengikuti jejak Li Wangji dan berubah menjadi mayat yang dingin. Untuk membantu Li Longxing, Xiao Yu menyedot sebagian besar energi kekerasan di tubuh Li Longxing tepat waktu, dan dia juga sangat tidak nyaman saat ini. Teknik yang dia latih sangat istimewa, itu adalah teknik monster kuno, 9 putaran tubuh emas Jue. Ini adalah sisa dari monster tak tertandingi di Jueming Ridge. Secara kebetulan, Xiao Yu masuk ke dalam gua monster yang tak tertandingi dan mendapatkan semua warisannya. Namun, meskipun 9 putaran tubuh emas Jue ini bertentangan dengan langit, sangat sulit untuk berlatih. Harus ada 9 transformasi. Setiap kali dia berubah, dia akan menjadi sangat lemah, dan kemudian memperbaiki dari awal. Sama seperti terlahir kembali, setelah latihan ke-9 kali, tubuh fisiknya akan menjadi sekokoh batu, dan akan mudah berubah di masa depan. Xiao Yu menyukai hal ini, jadi dia dengan tegas mengubah teknik ini. Karena monster berbeda dari petapa manusia, meskipun mereka semua berkultivasi melawan langit, budidaya monster lebih dari 1000 kali lebih sulit daripada petapa manusia. Jika Anda ingin masuk ke alam tertinggi, itu sama sulitnya dengan naik ke langit. Hampir semua monster super yang tak terhitung jumlahnya di Jueming Ridge berhenti di alam transformasi dewa, dan akhirnya, di bawah bencana tanpa ampun, mereka musnah, tidak menyisakan apapun. Xiao Yu pernah menyaksikan ibunya, mantan patriark dari klan rubah iblis ekor 9, kehilangan akalnya di bawah malapetaka. Selain itu, ini hanyalah kesengsaraan biasa dari kesengsaraan transformasi dewa. Meskipun mempraktikkan 9 putaran tubuh emas Jue, ada 9 kali kelemahan, dan setiap kali kelemahan membutuhkan biaya puluhan atau bahkan ratusan tahun, itu benar-benar aman. Selama dia telah mempraktikkan 9 putaran tubuh emas Jue, hingga putaran ke-9, dan memiliki tubuh emas dewa iblis yang menantang surga, tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan surgawi, akan sulit untuk mengguncangnya sedikit pun. Sekarang dia berada di periode revolusi ke-9. Namun, tepat ketika dia sangat lemah dan akan dilahirkan kembali, rubah iblis berekor 6 di bawah komandonya berkolusi dengan eksistensi kuat lainnya di Jueming Ridge dan dengan tegas memberontak. Dalam pertempuran itu, karena ketidakmampuan Xiao Yu untuk menunjukkan kekuatan tempur puncaknya, itu berakhir dengan kekalahan besar, dan rubah iblis berekor 6 menjadi patriark baru sesuai keinginannya. Dalam keputusasaan, Xiao Yu tidak punya pilihan selain memikirkan cara lain, dan meninggalkan Jueming Ridge bersama Li Longxing. Dia ingin tetap berada di sisi Li Longxing, menyehatkan tubuhnya melalui vitalitas kacau khusus yang dikembangkan oleh Li Longxing, dan mencapai efek peningkatan yang cepat. Sekarang kekuatan tempurnya dia benar-benar hanya mirip dengan Li Longxing. Secara paksa melahap energi kekerasan berlebih di tubuh Li Longxing, secara alami tak tertahankan. Namun, ini tidak mengganggunya. Jika dia yang telah mempraktikkan 9 putaran tubuh emas Jue, melawan langit,
Jika dia bahkan tidak dapat memurnikan energi kecil ini, dia akan disebut monster super. Xiaoyu berjuang untuk bangun, duduk bersila, memejamkan mata, dan berkonsentrasi untuk berlatih. 9 putaran seni tubuh emas meledak, dan segera langit di atas keluarga Li terguncang, dan pusaran besar muncul. Tapi begitu pusaran itu muncul, pusaran itu dengan cepat menghilang. Ho ho! Aura langit dan bumi yang tak berujung menembus ke dalam tubuh Xiaoyu di bawah melalui pusaran. Setelah aura memasuki tubuhnya, itu segera diubah menjadi kekuatan monster yang agung dan murni melalui 9 putaran seni tubuh emas yang mengalir ke lautan pil. Namun, di balik sampul 9 putaran tubuh emasnya seperti besi, dan orang luar tidak dapat melihat petunjuk sedikit pun. Dengan pemurnian energi, aura Xiaoyu mulai meroket. Aula depan Li, bulu mata Li Longsing berkedip, dan dia akhirnya terbangun dengan samar. Membuka matanya, dia melihat Dongsu, Li Tixin, dan Wang Zilong serta tetua lainnya mengelilinginya. "Puan, kamu sudah bangun." Paman Dong dengan cepat meraih lengan Li Longsing, menariknya dari tanah, memeluknya erat-erat, dan menangis kegirangan. "Aku baik-baik saja, Paman Dong." Li Longsing tersenyum. Dia melihat sekeliling dan dua lelaki tua Li Wangqing dan Li Wangyi telah menghilang. Jadi dia menanyakan keraguannya. Paman Dong dengan cepat menceritakan semuanya dengan detail. Li Longsing terkejut, "Apa?" Pada akhirnya, keduanya melarikan diri tanpa bertarung. Paman Dong mengangguk. "Bagaimana ini mungkin?" Li Longsing sedikit mengernyit. Sebelum dia pingsan, dia ingat bahwa kedua bajingan itu, Li Wangqing dan Li Wangyi, datang ke sini dengan niat membunuh. Itu adalah momentum yang tepat untuk membunuhnya. Mengapa dia pergi dengan cara yang tidak puas? Ini tidak ilmiah. Paman Dong, mungkinkah seseorang diam-diam membantuku? Li Longsing menatap Paman Dong dan bertanya. Dia hanya bisa memikirkan penjelasan ini. Paman Dong menggelengkan kepalanya, "Tidak. Aneh." Li Longsing bingung. "Ngomong-ngomong, di mana Xiaoyu? Kemana dia pergi?" Li Longsing melihat sekeliling kerumunan, tetapi dia tidak menemukan Xiaoyu, jadi dia bertanya dengan curiga. Paman Dong menjelaskan sambil tersenyum, anak itu menahan perutnya dalam perjalanan ke sini, dan sekarang dia sudah tidak bisa menahannya. Li Longsing mendengus dan tidak berkata apa-apa lagi. Li Longsing dan Paman Dong membungkuk sedikit kepada Li Tixin, "Terima kasih Paman, telah memberi saya pil penyembuh." Sekarang dia tidak hanya sembuh sepenuhnya dari luka di tubuhnya, tetapi juga kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia telah stabil di puncak surga ketujuh dari alam transenden. Tidak perlu bertanya, ini semua adalah efek dari obat mujarab yang menantang surga, Tianyu Pil. Kalau tidak mungkin dia pulih begitu cepat. Tentu saja, tanpa ramuan Li Tixin, dia akan pulih dengan cepat setelah beberapa hari. Inilah yang dikatakan lelaki tua di kuali misterius itu kepadanya. Orang tua di kuali misterius itu sudah sangat dekat dengan nasib Li Longsing. Jika dia ingin keluar dari tripod, dia harus mengandalkan Li Longsing. Dan begitu Li Longsing mati, dia akan kehilangan harapan juga. Berita Li Tai mengatakan bahwa dia memegang tangan Li Longsing dengan penuh kasih sayang, dan berkata sambil tersenyum, "Singer, kamu adalah kebanggaan keluarga Li saya. Paman harus mengeluarkan pil Tianyu keluarga yang paling berharga untuk menyelamatkanmu, tidak perlu berterima kasih." Berbicara tentang ini, wajahnya menjadi gelap, dan dia mengganti topik pembicaraan. "Selain itu, semua ini karena 3 tetua keluarga Li saya. Jika bukan karena mereka, ya, itu saja, saya tidak akan memiliki wajah untuk menyebutkan apa yang mereka lakukan." Paman hanya ingin bertanya, "Bagaimana Anda berencana untuk berurusan dengan mereka berdua?" Mendengus dingin ini sudah menjelaskan semuanya.